yang lain ya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Bisa tolong dipimpin doa dulu untuk Habib. Silakan Habib, tolong pimpin doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu sehat. Tidak stres, kalaupun mungkin tidak bisa keluar rumah dengan leluasa, tetap bisa mencari kegiatan positif di rumah. Dan yang pasti sebagai seorang siswa, diikuti pembelajarannya dengan bertanggung jawab. Kalau ada tugas, dikerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah bergabung lagi nih ada Aura. Mana tadi? Aura, apa kabar Aura? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah kalau baik ya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi yang ada di tema 8 ya. Kalau kemarin sudah diminta untuk dibaca, apa saja yang sudah dibaca di tema 8? Rotasi. Apa, Tia? Rotasi. Oh, rotasi. Habib apa Habib yang sudah dibaca? Mana nih? Habib hilang. Aura, mungkin Aura apa yang sudah dibaca? Habib mungkin masih mengingat-ingat. Sejarah pembagian waktu di Indonesia. Sejarah pembagian waktu di Indonesia katanya. Kemudian Legia apa yang sudah dibaca Legia? Memahami siang dan malam akibat rotasi. Oh, siang dan malam itu akibat rotasi bumi. Ripka sudah baca Ripka? Ini kemana Ripka? 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 Kayak nyari apaan ya? Kok nggak nongol-nongol nih Ripkanya nih? Lois mungkin Lois gelap-gelapan ini. Apa hordeng rumahnya belum dibuka atau Lois lagi di rumahnya mati lampu apa gimana Lois? Nggak kelihatan kalau di belakang ada hordeng yang belum dibuka, boleh dibuka hordengnya. Itu pencahayaannya kurang dapet. Nah, begitu Lois. Ya, kelihatan tuh mukanya ya, ganteng ya. Ya, ditahan dulu ya hordengnya ya. Ya. Yang lain mungkin? Legia sudah, Via sudah, Aura sudah, Habib malah kemana nih Habib nih? Siti. Interval nada, Bu. Interval nada, oke. Andreas, sudah baca apa saja kemarin? Karakteristik geografi Malaysia. Oh, karakteristik geografi Malaysia. Kemudian, Lois apa tadi belum dijawab? Lois baru sibuk membuka hordeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Oh, Kuana Isya ya kayaknya ya? Iya, Bu. Oh iya, oke. Apa Lois yang sudah dibaca? Nggak tahu juga lah, ada nggak apa-apa. Apa? Lois masih belum ingat? Hafiz mungkin? Yang kemarin sudah dibaca apa? Hafiz? Belum ingat?
Kuaneisha mungkin kemarin sudah baca apa saja di materi tema 8 Kuaneisha? Akibat rotasi bumi. Oh, akibat rotasi bumi. Ya, oke. Tema 8 ini temanya tentang apa sih? Tentang rotasi. Bumiku. Ya, jadi kalau temanya bumiku berarti akan membahas mengenai bumi kita gitu ya. Salah satu di antaranya adalah hal-hal yang terjadi di bumi kita. Tadi yang seperti sudah disebutkan oleh Via dan juga Legia, kemudian Kuaneisha juga, bahwa ada yang namanya peristiwa rotasi. Rotasi itu apa sih? Rotasi itu perputaran bumi pada porosnya. Ya, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Ya. Jadi kalau kita belajar mengenai planet bumi tentu harus mempelajari mengenai ruang angkasa. Nah, nanti di tema berikutnya kayaknya ya ruang angkasa akan dibahas lebih mendalam. Tapi secara sekilas bahwa bumi kita ada di galaksi Bima Sakti dan di situ ada sistem tata suryanya di mana pusat tata suryanya adalah matahari. Nah, bumi ini merupakan salah satu planet pada gugusan tata surya tersebut. Nah, matahari yang merupakan pusat tata surya itu merupakan pusat dari semua planet untuk bisa berputar mengelilingi matahari tersebut termasuk bumi. Nah, jadi ada dua kegiatan, dua hal yang dilakukan oleh bumi sebagai planet. Yang pertama adalah rotasi tadi, perputaran bumi pada porosnya, jadi bumi berputar tapi pada porosnya gitu ya, hanya berputar saja. Nah, ini salah satunya mengakibatkan adanya peristiwa siang dan malam. Ya. Jadi yang bagian siang itu yang terkena cahaya matahari, berarti sebaliknya bumi itu kan digambarkan sebagai bulat gitu ya, bentuknya bulat. Jadi bagian yang terkena sinar matahari itu mengalami yang namanya peristiwa siang hari, sedangkan yang tidak terkena matahari berarti ini mengalami malam hari. Nah, itu salah satunya terjadi karena bumi berputar pada porosnya atau terjadi karena adanya peristiwa rotasi bumi. Apa tadi rotasi bumi? Dalam porosnya. Ya, perputaran bumi pada porosnya. Nah, nanti juga dipelajari mengenai revolusi bumi. Jadi selain bumi berputar pada porosnya, bumi juga mengelilingi matahari gitu. Jadi kalau tadi dia berputar di tempatnya, ya itu namanya rotasi bumi. Nah, sambil berputar di tempatnya, bumi ini juga mengelilingi matahari atau yang disebut sebagai revolusi. Ya, nanti akan dibahas mengenai revolusi. Sekarang kita bahas dulu mengenai rotasi. Nah, rotasi ini waktunya berapa lama sih? Kalau sudah dibaca? Berapa lama waktu rotasi bumi? 24 jam. 24 jam. Iya, betul. Waktu rotasi bumi disebut juga dengan kala rotasi. Kala itu istilah lain dari waktu. Jadi kalau ditanya berapa kala rotasi bumi, jangan aneh. Berarti maksudnya adalah bumi berotasi selama berapa lama. Gitu ya. Bumi berotasi selama 24 jam. Jadi dari pagi ke pagi lagi itu maksudnya. Ya, kita mengalami pagi sampai ke pagi lagi itu waktunya adalah 24 jam. Ya, itu disebabkan karena adanya rotasi bumi. Nah, rotasi ini bisa dibaca pada teks yang ada di materi tema 8 ya, dimana kalau membicarakan mengenai rotasi itu berarti kira-kira termasuk teks fiksi atau non fiksi ya? Non-fiksi. Non-fiksi, kenapa non-fiksi? Karena ceritanya bersifat nyata. Karena bersifat kenyataan, karena sesuai dengan keadaan,
gitu ya, bukan sebuah cerita yang dibuat-buat. Kalau yang dibuat-buat namanya cerita apa? Fiksi. Ya, betul. Fiksi itu artinya bisa dibilang fiktif gitu ya, berasal dari kata fiktif mungkin ya. Jadi tidak nyata gitu ya. Kalau tidak nyata itu berarti bisa dikarang seperti cerpen itu ya, kemudian teks novel tuh ya, atau dongeng ya, banyak sekali. Nah, kalau yang non fiksi itu berasal dari hal-hal yang nyata, biasanya yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi, teks mengenai rotasi, bisa kalian baca di KKS atau buku sumber yang lainnya juga boleh dibaca ya. Atau mungkin ada yang mau mencari di mesin pencari, misalnya googling gitu ya, penasaran mengenai rotasi, itu boleh dibaca gitu ya. Tapi yang sumbernya bisa dipercaya ya. Nah, itu ya. Kita lanjutkan mengenai rotasi ini. Jadi, rotasi ini tadi mengakibatkan adanya siang dan malam, kemudian juga berpengaruh kepada pembagian waktu. Nah, berpengaruh kepada pembagian waktu di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalau tadi Aura membaca mengenai sejarah pembagian wilayah waktu di Indonesia, itu ternyata ada sejarahnya ya. Ya. Tapi sekarang yang perlu diingat bahwa wilayah waktu di Indonesia itu secara umum atau secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Kalau mungkin di bacaan ada 6 zona, ya. Berarti setiap satu bagian itu dibagi menjadi 2 zona, di mana satu zona itu bedanya 30 menit. Tetapi biasanya secara umum, secara garis besar, kita membicarakan mengenai pembagian waktu, itu dibagi menjadi 3 wilayah kalau di Indonesia. Ada wilayah waktu Indonesia bagian barat, ya, ada bagian barat, bagian tengah, satu lagi bagian timur. Nah, kalau tadi sudah disebutkan mengenai perputaran bumi, tentu saja waktu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu tidak semuanya sama. Terutama untuk 3 bagian daerah yang tadi, 3 wilayah tadi. Untuk Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, itu memiliki perbedaan waktu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya sekarang di kita jam berapa ya? Jam 8:25 ya, hampir setengah 9. Ya. Kalau di Indonesia bagian tengah, itu sudah 1 jam lebih cepat. Berarti kalau di kita setengah 9, di sana sudah setengah 10. Ya, jadi bedanya 1 jam. Nah, kalau di Indonesia bagian timur lebih jauh lagi, lebih ke timur lagi, contohnya wilayah Papua, ya, itu sudah masuk 2 jam lebih awal daripada kita. Jadi kalau di kita setengah 9, berarti di Indonesia bagian tengah itu setengah 10, sedangkan di Indonesia bagian timur itu sudah masuk setengah 11. Kalau puasa nanti nih, sebentar lagi puasa yang muslim ya. Itu yang di Indonesia bagian timur ini buka puasanya lebih cepat. Kalau kamu sore-sore mantengin TV ya, nungguin azan, biasanya kan kalau udah lewat asar jam 4 gitu kan udah di depan TV begini aja iklan makanan, minuman pada lewat gitu ya. Nungguin azan aja begitu ya. Itu biasanya di bagian pojok kanan atau kiri bagian bawah itu biasanya suka ada keterangan. Sekitar jam 4 lewat itu biasanya sudah selamat berbuka untuk wilayah Indonesia bagian timur. Biasanya wilayah Papua, Maluku gitu ya. Karena mereka memang waktunya lebih cepat dibandingkan dengan wilayah kita yang ada di Indonesia bagian barat. Jadi kita itu ada di Indonesia bagian barat. Berarti kalau lagi puasa mau ke Papua supaya bukanya lebih cepat gitu? Kalau bukanya lebih cepat, otomatis sahurnya juga lebih cepat ya. Jadi bukan sahurnya barengan sama kita, tapi bukanya mereka duluan, enggak. Jadi karena memang waktunya mereka berjalan lebih cepat, mereka sahurnya juga lebih cepat waktunya. Jadi di kita mungkin 4:30
kita baru selesai sahur, mereka sudah mulai puasa 2 jam yang lalu gitu. Jadi sama gitu ya. Mereka sahurnya lebih cepat, buka puasanya juga lebih cepat. Kita sahurnya paling lama, buka puasanya juga paling lama gitu kan. Jadi sama saja sebetulnya. Hanya memang karena pengaruh posisi bumi tadi, maka mempengaruhi waktu gitu ya. Di kita mataharinya baru kelihatan gitu ya. Di Papua sana mataharinya udah kelihatan dari tadi gitu. Di kita jam 5:30 mungkin ya mataharinya baru kelihatan. Itu kalau di Papua sudah dari jam 5:30 itu berarti di kita baru 3:30 masih pada pules tidur kayaknya ya, baru mau bangun ya gitu. Itu karena pengaruh adanya rotasi bumi. Nah, waktu Indonesia bagian barat, tengah dan timur ini mana saja sih? Secara garis besar ya bisa dilihat nanti di atlasnya di rumah masing-masing. Yang masuk Indonesia bagian barat itu adalah wilayah Sumatera, ya, kemudian wilayah Jawa dan sebagian Kalimantan. Itu masuk Indonesia bagian barat. Kemudian sebagian Kalimantan yang lain itu masuk Indonesia bagian tengah beserta dengan Bali dan Pulau Nusa Tenggara serta Pulau Sulawesi. Itu masuk Indonesia bagian tengah. Sedangkan Indonesia bagian timur itu adalah wilayah Kepulauan Maluku dan juga Papua. Itu secara umum ya, secara garis besar. Nanti bisa dilihat lagi. Berarti kalau misalnya kamu dari Bandung, kemudian tiba-tiba mengadakan perjalanan ke wilayah mana ya, sebentar mikir dulu, Bali misalnya gitu. Dari sini berangkat jam 8, perjalanannya 1 jam. Berarti sampai di sana pukul berapa di sana tuh kira-kira? Pukul 10. Pukul 10 ya? Iya, perjalanannya 1 jam kan berarti harusnya 9. Ya, tetapi karena mereka lebih cepat 1 jam, berarti nanti kita di sana sampainya itu waktu di sana menunjukkan pukul 10. Berarti Bu kalau kita ke negara lain bisa jadi perbedaan waktunya lebih banyak lagi. Iya, tentu saja gitu ya. Jadi misalnya suatu saat nanti kamu melakukan perjalanan misalnya ke Amerika atau mungkin ke benua Eropa sana ya kan, atau mungkin ke Korea ya yang mau ketemu sama BTS atau EXO itu kan ya. Tapi kalau di Eropa tidak terlalu beda jauh karena memang dari garis lintangnya itu tidak terlalu beda jauh dengan Indonesia, hanya beda 2 jam kalau nggak salah ya, 1 sampai dengan 2 jam bedanya. Tapi kalau ke wilayah Eropa itu bedanya bisa lebih lama lagi. Jadi mereka lebih lambat, kita lebih cepat gitu ya. Kalau di kita sekarang sudah jam segini, berarti di mereka mungkin masih dini hari kurang lebih. Ya, sama seperti kalau yang berangkat haji dulu ya, ini sudah 1 tahun lebih tidak ada aktivitas ibadah haji. Ya, itu juga ada perbedaan waktu ya, karena memang jaraknya cukup jauh dan juga posisi geografisnya juga menentukan ya antara satu negara dengan negara yang lainnya. Waktu yang ditentukan ini memiliki patokan. Patokan itu apa istilahnya ya? Jadi waktu utama yang dijadikan sebagai patokan itu adalah waktu di Inggris, Greenwich, itu dijadikan sebagai patokan. Biasanya kalau wilayah Indonesia itu disebutnya GMT plus 7. Nah, itu maksudnya waktu kita, itu Indonesia Barat ya, biasanya Indonesia Barat. Waktu kita itu bedanya 7 jam dengan waktu di Greenwich sana. Tuh ya, jadi patokan waktu itu adalah wilayah Greenwich. Ya, jadi ada patokannya, enggak asal-asalan. Seperti yang disebutkan oleh Aura tadi, bahwa ada pembagian wilayah waktu di Indonesia, maka yang dijadikan sebagai patokan juga itu tadinya ada pembicaraan khususnya. Nah, kemudian tadi ada yang berbicara mengenai kondisi geografis negara
apa tadi yang disebut ya? Malaysia apa Singapura ya tadi ya? Ya, oke. Nah, ini kalau Indonesia kondisi geografisnya itu apa saja yang bisa kamu gambarkan dari Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya? Salah satunya apa contohnya? Indonesia terdiri dari banyak pulau. Oke, selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Kalau negara sendiri harusnya sudah mengenal ya, tidak perlu dituliskan seperti negara-negara yang lain. Kalau negara yang lain kan disebutkan ada beberapa di bacaan. Tapi kalau Indonesia harusnya sudah mengenal sedikit banyak. Apa? Beriklim tropis. Beriklim tropis. Ya, oke, beriklim tropis. Kemudian terdiri dari banyak pulau. Kemudian ada lagi yang lain yang bisa menyebutkan? Bagi menjadi 2 musim. Bagi menjadi 2 musim, oke. Kemudian apa lagi? Sebagian diapit oleh 2 samudra. Dibatasi. Berbatasan. Apa tuh? Lengkapnya apa lengkapnya? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oh, letak secara geografis ya. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra India dan Pasifik dan Hindia. Kalau kamu buka atlas lagi, balik lagi. Kalau buka atlas lagi, Samudra Pasifik itu yang ada di bagian atas. Jadi ini gambar Indonesianya gitu ya. Samudra Pasifik itu yang ada di bagian atas ya. Sedangkan Samudra Hindia itu yang ada di bagian bawah. Berbatasan juga dengan negara Australia gitu ya. Kemudian apalagi kalau secara astronomis masih ada yang ingat posisi Indonesia secara astronomis? Masih ada yang ingat? Terletak di antara benua. Itu masih geografis. Kalau terletak di antara 2 benua dan 2 samudra itu secara geografis. Terletak di antara 2 benua yaitu Asia dan Eropa, terletak di antara 2 samudra yaitu Asia Pasifik dan Hindia, yaitu secara geografis. Kalau secara astronomis posisi atau letak Indonesia secara astronomis masih ada yang ingat? Kayaknya di tema berapa ya? Sebelumnya di semester 1 ada ini. Itu yang garis lintang. Ya. 5 derajat BT sampai timur sampai 141 derajat bintang timur. Nah, ya. Bintang timur? 6 derajat. Bukan bintang timur ya. Bukan. 6 derajat lintang utara atau LU sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kan bumi itu secara kalau dipetakan di globe gitu ya, itu kan ada garis lintang dan ada garis bujur ya. Nah, kalau garis lintang dan garis bujur untuk negara Indonesia tadi seperti yang disebutkan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Diukur dari sini ke sini, terus diukur dari selatan ke utara gitu. Diukur dari barat ke timur dan diukur dari selatan ke utara atau utara ke selatan. Itu didapatkanlah yang namanya letak Indonesia secara astronomis. Kalau secara geografis tadi terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, kemudian merupakan negara kepulauan. Indonesia itu salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian memiliki 2 musim. Ya, kemudian beriklim apa tadi?
Tropis, ya. Kemudian banyak wilayah di Indonesia itu yang memiliki gunung. Di antaranya juga banyak yang masih aktif. Nah, kemarin juga termasuk salah satu gunung yang aktif di Indonesia, Gunung Merapi juga mengalami erupsi juga ya. Ya, itu karena posisi kita berada di lempeng Eurasia ya. Jadi posisinya memang agak apa ya? Agak berbahaya mungkin ya, agak berbahaya. Ya, makanya kenapa di Indonesia itu banyak gunung api karena dilewati oleh pegunungan dunia. Ini sudah pernah belajar juga kayaknya di semester 1. Yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Masih ada yang ingat? Yang mana ya, Bu ya? Kalau Sirkum Pasifik itu datangnya dari Samudra Pasifik, kemudian ke daerah Jepang. Nah, itu kemudian masuk ke Filipina, kemudian ke wilayah Maluku dan Papua. Nah, itu Sirkum Pasifik. Kalau Sirkum Mediterania datangnya dari benua Asia. Dari benua Asia masuk ke Kepulauan Sumatera, kemudian Jawa, ya, Bali, itu sampai ke Nusa Tenggara. Nah, itu dilewati oleh pegunungan Sirkum Mediterania. Nah, kedua pegunungan inilah yang mempengaruhi salah satu kondisi geografis yang ada di Indonesia, yaitu memiliki banyak gunung, termasuk diantaranya gunung api. Itu ya. Nah, yang lainnya masih banyak. Kalau tadi yang disebutkan tadi ada kondisi geografis Malaysia dan juga Singapura. Mungkin secara garis besar tidak terlalu jauh beda dengan Indonesia ya, karena sama-sama masih ada di Asia Tenggara untuk iklim, kemudian musim. Nah, itu hampir sama. Cuma mungkin secara detailnya agak berbeda di kondisi tanah misalnya. Kalau di Singapura itu tidak terlalu banyak gunung api. Yang ada tadinya Singapura itu berupa dataran rendah ya. Kalau negara di Asia Tenggara yang kondisi geografisnya mirip dengan Indonesia itu adalah negara Filipina. Nah, itu ya. Di sana banyak gunung api juga sama kadang terjadi gempa bumi juga sama gitu ya. Tapi tidak semua ya. Tetapi kalau musim kemudian iklim itu memang sama ya. Tetapi masing-masing negara memiliki detail atau spesifik kondisi geografis yang berbeda-beda. Tapi kalau secara iklim dan musim itu hampir sama semua. Ya. Ini sudah pernah dipelajari di semester 1 juga di tema berapa Ibu agak lupa juga, mengenai kondisi alam beberapa negara, kemudian mengenai negara itu sendiri, misalnya kepala negaranya siapa? Kalau Singapura kepala negaranya siapa? Disebutnya apa? Kalau Indonesia kepala negaranya? Presiden. Kepala pemerintahannya? Indonesia? Sama ya, presiden juga ya. Nah, kalau di Malaysia, kepala negaranya? Raja yang di Pertuan Agung Sultan ya. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Nah, ini mengingatkan kembali dari pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Ya, ternyata ada beberapa yang sudah pernah dibahas. Ada beberapa pelajaran yang masih baru. Kalau tadi mengenai teks fiksi dan non-fiksi itu sudah pernah dipelajari. Kalau tadi ada yang menyebutkan interval ya, yang sudah dibaca mengenai interval. Interval ini dibahas kayaknya hampir sepanjang pelajaran ya. Dari awal sampai sekarang masih bahas lagi interval. Jadi keterlaluan kalau nggak hafal. Kalau dari nada yang sama ke nada yang sama, dari satu nada ke nada yang sama, itu namanya intervalnya apa? Prim, ya. Kalau dari Prim. ya, kalau dari nada do ke nada mi,
Nama intervalnya apa? Third. Do ke mi. Apa? Terus. Ya, ada 3 ya. Itu do, re, mi. Berarti interval 3 nada yaitu terus. Kalau interval 8 nada namanya apa? Oktav. Harusnya mah sudah di luar kepala karena diulang sampai bosen ya. Tapi mudah-mudahan tidak bosen sih ya. Jadinya lebih hafal lagi gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Nanti mungkin kita bisa bahas yang lainnya mengenai revolusi bumi tadi sudah sekilas ya. Kemudian yang lainnya lagi sambil bisa dibaca, sambil nanti kita bahas kembali ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, hari ini sampai di sini dulu. Boleh nanti LKS-nya dibaca kembali untuk mengingat-ingat kembali. Hari ini belum ada tugas ya, masih masa penyesuaian setelah ulangan kemarin. Insya Allah besok baru mulai akan ada tugas ya. Jadi hari ini Ibu cukupkan dulu. Apabila memang tidak ada pertanyaan, tetap jaga diri, tetap jaga protokol kesehatan. Kalau memang perlu keluar rumah ya. Tetap sehat selalu. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.